Oke, selamat pagi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan selamat sore, selamat malam California dan sekitarnya, East Coast termasuk East Coast. Terima kasih sudah hadir di sesi ketiga ya bersama Romo Andang. Sesi ketiga ini judulnya Perkawinan sebagai Sekolah Cinta. Baik, karena waktu kita sempit, aku persilahkan Romo untuk mulai dengan doa. Terima kasih Romo, Oke, silakan. baik teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bersama-sama mengawali perbincangan pada kesempatan kali ini dengan mohon terang Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala rahmat yang Kau berikan pada kami, untuk bertumbuh dan berbuah juga di dalam perkawinan dan keluarga kami. Engkau menyertai langkah-langkah kami dengan kehadiran mereka dalam kelebihan dan kekurangan mereka. Tapi kami percaya semua adalah kehendak-Mu yang membuat kami akan semakin bertumbuh juga di dalam cinta kami. Maka bimbinglah kami supaya perjumpaan dan perbincangan kami pada kesempatan kali ini memberikan wawasan yang lebih luas terkait dengan kehendak-Mu, dan dengan demikian kami dapat melangkah lebih mantap, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi terutama juga bagaimana kami menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia, dan terutama bagi pasangan kami, supaya dengan demikian hidup kami sungguh menjadi pujian bagi-Mu sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gitu. Saya langsung mulai, Marta. Ya Romo, silakan Oke, mulai. baik. Ya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita sudah ini sesi ketiga ya, sesi ketiga. Iya Jadi Romo, sesi ketiga. kita memakai alur seperti ini kira-kira. Kalau hari pertama, sesi pertama maksud saya, itu kita berbicara tentang ya sedikit lebih ya yuridis gitu ya, meskipun saya mencoba mengajaknya melihat dari kacamata spiritual juga, apa arti perkawinan sebagai sakramen dalam penghayatan dan pemahaman kita sebagai orang Katolik dengan segala macam pengertian-pengertiannya. Tentunya itu memberikan wawasan yang ya sedikit lebih dasar. Senin yang lalu kita berbicara bagaimana mewujudkan apa yang dijanjikan di dalam sakramen perkawinan dengan bahasa cinta. Saya katakan mewujudkan karena memang saya sedikit mengulang lagi saja bagaimana perkawinan sebagai sakramen itu pertama-tama terwujud ketika seorang laki-laki berjanji menjadi suami dan menerima seorang perempuan sebagai istrinya. Dan itu berarti seorang suami menjadi tanda kasih bagi istrinya dan istrinya menjadi tanda kasih bagi suaminya di dalam janji itu. Janjinya kita hafal tentunya dong, ya kan? Aku mengabdikan dirimu dalam suka dan duka, dalam untung malam, dalam sehat maupun sakit, dalam kurus maupun gemuk, dalam kencang maupun keriput, gitu kan? Dan sampai maut memisahkan kita. Nah, itu ungkapannya. Tetapi kemudian harus kita wujudkan di dalam bahasa cinta. Karena memang tanda kasih Tuhan perlu diungkapkan dan diwujudkan. Maka Senin yang lalu kita berbicara tentang hal itu supaya menjadi lebih efektif dan tidak hanya sekedar ucapan. Nah, kali ini saya ingin mengajak menempatkan bahasa cinta itu di dalam yang sesi berjudul Sekolah Cinta. Saya katakan sekolah karena memang pada dasarnya ya kita membutuhkan seperti yang tadi saya katakan atau kita doakan, kita perlu bertumbuh, kita perlu menjadi lebih baik, kita perlu menjadi tanda kasih yang sungguh-sungguh. Maka saya ingin mulai share screen saja apa yang sudah saya siapkan, dan dengan demikian kita bisa mengikuti perbincangan kali ini dengan lebih baik. Nah, sudah kelihatan ya? Keluarga atau perkawinan sebagai sekolah cinta. Romo, rasanya Ya. belum.
Oh iya, oke. Oh, sudah It's kan? coming, it's coming. Yes, Yeah, ya, it's ya. coming. Thank you. Oke, Sorry. yes. Nah, mengapa sekolah saya harus kembali kepada sebuah kembali ke paling dasar. Mengapa kita menikah? Tentu saja kita itu Anda, bukan saya ya. Anda. Nah, karena banyak yang dalam arti tertentu minggu yang lalu sebenarnya sudah mulai kita sedikit bahas bahwa perkawinan itu lebih didorong oleh hal-hal yang naluriah, hal-hal yang manusiawi pada umumnya. Menikah karena ya tentu saja karena cinta, tetapi cinta pun harus didalami. Apa itu? Tidak sedikit orang memang memaknai cinta itu sebagai sesuatu yang naluriah. Maka yang naluriah itu namanya eros. Kita tahu bukan? Eros adalah dorongan-dorongan naluriah yang dalam arti tertentu bernuansa seksual. Dorongan-dorongan libidinal yang memang ada di dalam diri manusia yang membuat orang mau menikah. Dan salah satunya tentunya ketertarikan pada lawan jenis yang dalam bahasa psikologi disebut oksitoksin atau hormon cinta. Di dalam diri atau terutama di dalam kepala seorang laki-laki ada hormon oksitoksin yang membuat dia tertarik pada perempuan dan perempuan pada laki-laki. Itu pada umumnya tentunya. Nah, tentunya yang ketertarikan yang pada yang sesama tidak kita bahas kali ini karena memang di luar konsep perkawinan sebagai sakramen dari pemahaman Gereja Katolik. Tapi apa yang mau saya katakan adalah inilah startnya. Inilah starting point dari yang namanya perkawinan dan kemudian keluarga. Dan kita tidak bisa mengingkari bahwa memang ini ada di dalam diri manusia. Bahwa perkawinan Katolik yang tampak suci dan kelihatan memang suci itu tetap saja memang dari sini. Hanya masalahnya adalah apakah perkawinan Katolik itu sama saja dengan perkawinan yang lain? Tentunya ketika tadi saya katakan ini yang kita sekolahkan, saya mengandaikan di dalam refleksi dari bacaan-bacaan yang saya lihat, kita harus bertumbuh, bukan berhenti stuck pada hal-hal yang tanda petik naluriah ini. Kita harus bertumbuh lebih tinggi lagi dalam yang namanya agape. Nah, agape itu apakah seperti ini? Seorang yang sampai tua, sampai kakek nenek, sungguh-sungguh masih sangat mesra. Apakah itu agape? Karena memang kita tahu, Tuhan juga mengajarkan yang namanya agape. Agape adalah total and unconditional love. Sesuatu yang sungguh memberikan dirinya secara total. Seperti dikatakan Yesus, bukan? Yesus sendiri mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi memang ada jenis cinta yang erotik, tapi ada jenis cinta yang sungguh unconditional. Bisa nggak ini? Apakah ada hubungannya? Ada. Karena memang sungguh-sungguh didasari suatu pandangan tentang cinta. Maka apakah mungkin cinta yang bernuansa naluriah, erotik, libidinal, itu bisa bertumbuh menjadi kasih? Saya kira dalam pemahaman Katolik bisa. Bukankah Tuhan juga mengharapkan agar kita menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna? Yang saya kutip minggu yang lalu juga. Kita harus bertumbuh pelan-pelan, berusaha supaya bisa menuju kepada kasih. Nah, mengapa ini ada 3 istilah yang saya ungkapkan? Justru disinilah sebenarnya saya mau mengajak membedakan antara sayang, cinta, dan kasih. Kalau kasih tadi sudah sangat jelas, yaitu cinta yang tak bersyarat, cinta yang total, cinta yang memberikan diri tanpa pamrih. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita harus sampai bertumbuh di sana. Yang sering saya bandingkan dengan itu adalah sayang dan cinta. Biasanya saya begini, kepada pasangan-pasangan yang sedang menikah,
Saya katakan bahwa Anda hari ini naik kelas dari sayang menjadi cinta. Tapi harusnya nanti naik kelas dari cinta menjadi kasih. Apa bedanya sih sayang, cinta, dan kasih? Saya membedakan begini. Sayang adalah relasi dua orang di mana fokusnya masih pada diri sendiri. Itu akan kelihatan dari beberapa fenomena seperti ini. Yaitu misalnya pada waktu pacaran, apalagi pada waktu awal-awal, lagi PDKT, sedang mulai jadian gitu kan. Seorang cewek mengirim message ke cowoknya mengatakan, "Babe, I love you. Babe, I miss you." Tapi kemudian coba, kalau tidak dibalas, atau telat aja, biasanya kan mengharapkan instan, gitu kan, supaya dalam 5-10 menit sudah dijawab. Tapi ini sudah 2 jam, 3 jam nggak dibalas. Biasanya, yang muncul adalah perasaan kecewa, perasaan gondok, perasaan galau, gitu kan, dalam bahasa Indonesia. Maka fenomena ini kita bisa refleksikan. Jadi ketika tadi mengungkapkan rasa sayang, I love you, I miss you, dan tidak dibalas lalu marah, kecewa, berarti sebenarnya dia mengungkapkan sayang itu untuk siapa? Berarti itu untuk dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, dari fenomena-fenomena kecil ini saya menyimpulkan bahwa sayang adalah sesuatu yang sangat basic. Seperti tadi masih didorong oleh hal-hal yang naluriah. Sesuatu yang erotik, libidinal, oksitoks. Fokusnya masih pada aku. Berbeda dengan cinta. Nah, cinta itu sudah mulai keluar dari diri sendiri. Mulai memperhatikan pasangannya. Terutama ketika di dalam janji perkawinan kita tahu bahwa seorang laki-laki akan memberikan dirinya, akan setia kepada istrinya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit. Berarti mau memberikan dirinya, bukan? Hanya kita tahu bagaimana seorang laki-laki di dalam perkawinan itu menjanjikan diri, memberikan diri kepada seorang perempuan yang menjadi istrinya, karena istrinya masih cantik, masih seger, masih sehat. Dengan kata lain, dia mau memberikan dirinya karena dia tahu bahwa dia pun akan mendapatkan sesuatu dari pasangannya. Demikian juga perempuan memberikan dirinya, berjanji memberikan dirinya kepada seorang laki-laki yang menjadi suaminya, karena suaminya masih ganteng, masih sehat, masih segar, kaya lagi gitu kan. Nah, artinya apa? Aku memberikan diri, tetapi aku juga tahu bahwa aku akan mendapatkan sesuatu. Maka cinta adalah sudah naik kelas, cuma belum sungguh total. Maka cinta adalah relasi dua orang di mana fokusnya adalah dua orang itu. Saling. Kata kuncinya adalah kata saling. Nah, baru akan naik kelas menjadi kasih kalau dia sungguh-sungguh bisa memberikan dirinya secara total, unconditional lagi. Apakah dia sehat, apakah dia sakit, apakah dia kenceng, apa dia keriput, apa dia kaya, dia miskin, apakah dia suka, apa dia duka, itu sudah dalam arti tertentu tidak dipedulikan di dalam kasih. Karena fokusnya adalah pada dia yang dikasihi. Sudah bertolak belakang dari sayang. Sayang fokusnya sama aku, kalau kasih fokusnya dia. Itulah yang sebenarnya mau kita lihat bagaimana di dalam perkawinan itu, dalam pacaran sayang naik kelas menjadi cinta, di dalam perkawinan cinta diharapkan naik kelas menjadi kasih. Itulah yang tadi saya katakan. Bagaimana harus naik kelas, harus disekolahkan. Dan sekolah itu ternyata dalam refleksi saya adalah justru karena memang pasangan itu adalah unik. Perkawinan adalah persatuan dua pribadi yang unik. Perkawinan adalah persatuan dua orang dengan kelebihan dan kekurangannya.
Jangan lupa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak-bapak pasti setuju bahwa tidak ada istri yang sempurna. Apalagi ibu-ibu, tidak ada suami yang sempurna. Kita sebagai anak juga nggak akan melihat orang tua yang sempurna. Apalagi menantu melihat, nggak ada kok mertua yang sempurna. Nggak ada. Tapi apa yang mau saya katakan adalah bahwa kita dengan perkawinan harus menerima juga kekurangan pasangan. Nah, dari kacamata kita, ketika seorang suami menjadi tanda kasih Allah bagi seorang istri, dan istri menjadi tanda kasih Allah bagi seorang suami, lalu tanda kasih itu apakah juga ada di dalam kekurangan? Ada. Jadi jangan lupa bahwa tanda kasih itu bukan hanya ketika seorang suami melengkapi, memberikan yang baik-baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Bukan hanya itu. Bukan hanya perlindungan, bukan hanya kedamaian. Tapi juga bahkan kadang-kadang dari kacamata kita, kebandelan, kenakalan, keras kepala, bawelnya istri, itu juga bisa menjadi berkat yang satu yang lain tanpa kita sadari. Tentu yang dilakukan tanpa sengaja untuk melukai ya. Karena bagaimanapun kita juga mempunyai kekurangan yang hadir terus-menerus di dalam hidup kita. Meskipun harus kita perbaiki tentunya. Nah, disitulah saya membayangkan bahwa perumpamaan benih yang ditabur dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9 itu bisa menjadi cermin bagaimana perkawinan adalah sekolah cinta. Karena dalam bayangan saya, perkawinan itu seperti ketika benih cinta ditaburkan di dalam hati. Harus kita pelihara supaya tumbuh dan berbuah, dan buahnya itulah kasih. Yang ditaburkan Tuhan di dalam diri manusia adalah eros, libido, dorongan-dorongan nafsu, oksitoksin, itu kan ditaburkan. Tapi apakah kita hanya berhenti di sana? Sudah saya katakan bahwa, atau sering saya katakan, kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, diajak bukan hanya sekedar menjadi manusia, bukan hanya berhenti dalam human saja, tapi harus beyond human, harus lebih di atas rata-rata. Yaitu tadi, tumbuh dan berbuah. Maka mari kita lihat bagaimana di dalam perkawinan itu tumbuh dan berbuah diibaratkan di dalam tumbuh di dalam kasih. Benih-benih itu harus kita pelihara baik-baik. Kita tahu perumpamaan itu mengatakan bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan lalu mati. Ya kan? Kalau namanya di pinggir jalan itu berarti waktu PDKT sudah nggak berapa lama mati. Tapi juga ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Tumbuh sebentar, lalu mati. Tanah berbatu itu apa sih? Tanah berbatu adalah keras kepalanya kita, ego kita. Tapi juga ada benih yang jatuh di semak duri. Sempat tumbuh, tapi mati. Mengapa? Karena di dalam konteks perkawinan, suami dan istri saling menjadi semak duri, saling membunuh tanda petik, saling merugikan. Bukan saling mendukung, tapi malah saling membelit untuk mematikan. Nah, inilah mati. Nah, akhirnya yang terakhir adalah yang jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah. Tapi berbuah itu berarti apa? Ketika ego kita harus digempur. Seperti benih itu baru bisa tumbuh dan berbuah kalau kulit cangkang itu, kulit dari benih itu hancur. Berarti itulah ego kita yang dalam arti tertentu di dalam perkawinan, ego, nafsu, dorongan-dorongan libidinal, erotik, itu kan ego semua sebenarnya. Itu harus dikelola dengan baik. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa, tapi dikelola dengan baik supaya tidak merusak. Itulah yang justru kita tipiskan atau kita gerus, kita kikis yang namanya ego. Maka perkawinan dalam arti tertentu adalah ego. Kalau mau disederhanakan, apa yang bisa mengikis ego? Tentunya adalah hal-hal yang
tidak enak sebenarnya. Ya tadi, berarti apa? Sederhana sekali. Kebandelan keras kepalanya seorang suami sebenarnya menantang seorang istri untuk mengikis egonya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu Tuhan mengharapkan diampuni. Itu kan mengikis ego juga. Sama suami. Dengan adanya istri yang bawel misalnya. Ya sudah tahu kok dari pacaran kan, tapi harus dihadapin sekarang. Itulah yang dalam arti tertentu sebenarnya mengikis ego seorang suami. Bisa nggak? Memang nggak gampang, tetapi dalam arti tertentu kekurangan, ketidaksempurnaan pasangan adalah berkat terselubung supaya kita bisa tumbuh dan berbuah menjadi berbuah 100 kali lipat menjadi kasih di dalam pemahaman kita sebagai pengikut Kristus. Maka memang bagaimana sekolah cinta itu bisa juga diibaratkan dengan ketika tadi saya katakan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan seorang suami atau istri itu adalah ujian bagi kekurangan suami adalah ujian bagi istri, kekurangan istri menjadi ujian bagi suami. Bukankah kita untuk naik kelas itu perlu ujian? Dan bahkan kita tahu sendiri bahwa setiap manusia itu perlu ditantang supaya belajar. Kalau ada sekolah yang nggak ada ujian, nggak ada ulangan, maka ya nggak mungkin anak-anaknya belajar. Hanya 1 dari 10 juta orang yang bisa otodidak. Kira-kira itu surveinya. Nah, bagaimana sekolah itu tentunya ada yang hal-hal yang menyenangkan. Demikian juga tanaman perlu ada yang menyenangkan. Demikian juga perkawinan. Maka memelihara tanah atau sekolah yang baik atau tanah yang baik untuk benih, ya tentu saja disiram dengan hal-hal yang manusiawi. Tuhan memberikan rasa nikmat di dalam relasi suami istri. Tentunya itu adalah bagian yang menyenangkan. Dan itu adalah yang menumbuhkan. Penting, seperti air yang disiramkan pada tanaman-tanaman. Saling memperhatikan, saling melindungi, itu menyenangkan. Sesuatu yang manusiawi. Tetapi tentu saja nggak boleh banyak-banyak. Air yang diberikan kepada tanaman kalau terlalu banyak ya mati. Karena apa? Ya, dia butuh yang lain. Apa itu butuh yang lain? Itu harus dipupuk. Dipupuk dengan nilai-nilai spiritual itu dalam hidup perkawinan. Demikian juga sekolah. Bukankah juga diberi hal-hal yang baik? Perkawinan yang mau tumbuh dan berbuah membutuhkan nilai-nilai yang diperjuangkan bersama. Maaf. Kalau yang dicari adalah kenikmatan, kenyamanan, keenakan saja, itu tidak akan tumbuh. Karena itu ego pada dasarnya. Nilai-nilai spiritual itu adalah nilai-nilai yang kita timba dari iman kita supaya, seperti tadi saya katakan, kita mengenal apa itu kasih. Yang memotivasi kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Tetapi kita tahu, tanah yang baik yang disimbolkan atau diumpamakan menjadi tempat benih itu tumbuh dan berbuah, bukan hanya sekedar subur, bukan? Tetapi tanah yang gembur juga. Tanah yang baik itu selain subur juga gembur. Atau gembur dan subur. Gembur itu membuat tanah mampu menyerap air, mampu menyerap oksigen, mau menyerap pupuk-pupuk juga. Tetapi harus diaduk-aduk, harus dicangkul. Nah, itulah mengapa tadi saya katakan, tanah yang baik harus dicangkul dengan hal-hal yang tidak enak. Demikian juga hati kita. Tuhan menguji kita, Tuhan mencangkul kita. Dicangkul Tuhan nggak enak, diaduk-aduk itu nggak enak. Dicangkul, Tuhan mencangkul kita dengan menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini, juga di dalam perkawinan. Maka yang paling real di dalam perkawinan, kesulitan yang dihadapi suami adalah kekurangan istri. Yang paling real dihadapi seorang istri adalah kekurangan suami. Tapi seperti tadi, kalau kita melihatnya dari kacamata positif untuk tumbuh dan berbuah, untuk naik kelas, maka ujian harus dihadapi sebaik mungkin.
Kalau kita mengelak dari ujian, kalau kita keluar atau madol dari ujian, ya kita nggak akan naik kelas. Karena lari. Itulah sekolah. Itulah tanah yang baik. Supaya dengan demikian kita tumbuh dan berbuah. Dan itulah yang disimbolkan dengan gambar ini. Saya paling suka gambar ini. Jesus is my gardener. Karena memang kalau kita berkaca kepada perumpamaan yang lain di dalam Injil Lukas bab 13 ayat 8, itu dikatakan bagaimana tanaman yang tidak berbuah seharusnya ditebang, dibakar, bukan? Tapi tukang kebun mengatakan, aku akan mencangkulnya dan memupuknya. Siapa tahu tahun depan berbuah. Dalam tradisi tafsir, yang itu adalah perumpamaan tentang tentu saja gereja, tetapi juga bisa keluarga atau perkawinan yang tidak berbuah. Tuhan mau mencangkulnya. Pemilik penjaga kebun, yaitu Yesus dalam hal ini, itu mencangkulnya. Kita jarang-jarang melihat Yesus sebagai tukang kebun. Jarang-jarang Yesus dilihat membawa cangkul seperti ini. Karena memang dicangkul itu nggak enak, dicangkul itu sulit. Banyak orang lari dan ignoring kesakitan itu sebagai sesuatu yang menumbuhkan. Nah, sekarang kalau kita memang mau tumbuh dari sayang menjadi cinta dan cinta menjadi kasih, dari eros menjadi agape, maka kita hadapi sekolah cinta di dalam keluarga, sekolah cinta di dalam perkawinan, supaya kita memang naik kelas dan bisa memuji Tuhan dengan seluruh upaya kita seperti yang dijanjikan di dalam perkawinan kita. Itulah sharing saya hari ini. Saya cukupkan karena memang sudah setengah jam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Marta. Ya. Terima kasih Romo. Menarik sekali ya. Pertama kali aku terus terang melihat gambar Yesus dengan cangkul. It's really good. First time. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing section atau pertanyaan, kita minta tolong dari panitia, ada pesan sponsor. Silahkan Tia. Oke, ini mengingatkan sumbangan kasih, walaupun dialamatkan ke WKICU, I just want to clarify this will go to Romo Andang ya. Terima kasih for your generosity. Bisa lewat cek atau Zelle. Oke, yang berikutnya ini Ignatian Spiritual Exercise, Kamis, seperti biasa jam 8 malam California Time. Itu dengan Romo Henry, kelanjutan dari ini basically almost towards the end ya, of the whole section penderitaan, kematian, dan pembebasan. Minggu depan bersama Romo Andang lagi, kita memasuki sesi keempat, disorientasi perkawinan. Belum pada bosan kan? Belum, belum Romo, menarik rupanya. Ini justru hopefully kita dengar ini ya, sharing tentang sekolah cinta masing-masing nih. Oke, terima kasih Tia. Ini jam yang sama, waktu yang sama ya, hari yang sama juga. Oke, mungkin tadi Romo sudah mengingatkan kita untuk sesi pertama dan keduanya, sangat erat dengan sesi kedua ya, sesi kita hari ini. Sekolah cinta itu ternyata memang dari bahasa cinta yang Romo sudah jelaskan minggu lalu itu memberi. Nah, ternyata memberi itu tidak gampang, harus dicangkul, bisa mendengar Romo hari ini. Setelah dicangkul, apakah kita bisa, hati kita bertahan dalam cangkulan itu ya. Silahkan di sini aku lihat ada yang belum menikah dan ada yang sudah menikah. Ya, jadi a good mix ya. I hope ini yang sudah menikah boleh mungkin sharing ya, apakah di tahun keberapa, cangkulannya seperti apa. Boleh di-sharing kepada yang muda nih, yang akan menikah, yang belum menikah, dan thinking about getting married.
Silakan. Kalau takut sekolah berarti takut menikah. Iya ini Romo, zaman sekarang di sini terus terang ya di Amerika itu banyak yang takut komitmen, Yes. tapi hopefully tidak pada uh, apa? Aku melihatnya lebih ke arah orang Amerika ya. Jadi mungkin hopefully orang Indonesia tidak terpengaruh dengan hal itu karena kita mau menuju agape ya Romo. Oke, Hopefully. silahkan. Hopefully, yuk kita dengar. Ada yang mau sharing? Silahkan. Ruti, bagaimana Ruti cangkulannya? Apa Mayo? Gimana udah dicangkul belum? Bisa bagi-bagi. Ini di sini banyak yang belum menikah nih, mungkin bisa belajar ya dari yang sudah menikah untuk menuju agape. Boleh. Tahun ini kita nanti September kita berapa ya? 18 tahun. Congratulations. Thank you. Kita together jadi pacarannya 3 tahun jadi 21 tahun sih. Kayaknya nggak percaya juga, 21 tahun bareng-bareng, buset. The first ya waktu pacaran sih kita berantem terus ya sampai ya pokoknya kita dua pribadi yang berbeda sekali. Saya orangnya outgoing, dia orangnya yang di rumah, si Didi orangnya itu di rumah aja. Jadi kadang-kadang bisa yang emang nggak mau pergi, yang iya makanya kalau kita ke gereja-gereja atau ke acara-acara itu pasti kebanyakan saya solo karir aja. Teman-temannya sekolahnya si Jos juga nggak pernah tahu kalau si Jos tuh punya ada bapaknya. Kadang-kadang kalau sampai dijemput sama si Didi sampai teman-teman bilang, is that your dad? Is that your dad? Mereka nggak, really? Saking nggak pernah involve. Acara-acara sekolah, acara-acara baseball, sport semuanya dia nggak pernah mau involve. Semuanya saya jadinya. Jadi saya juga. Tapi ya begitulah, kita bisa work it out. Dia non-believer juga, jadi kita work it out juga. Banyak compromise lah, banyak sekali kita compromise, saya banyak sekali kompromi, tapi ya kita make it work. Yang penting saya waktu itu sebelum married kita bilang bahwa semua urusan anak maunya Katolik, dibaptis, dan dia sih oke aja gitu loh. Jadi itu yang penting sekali buat saya. Gitu. Tapi juga the first 7 years atau the first 8 years itu ya itu banyak sekali karena kita ya seperti saya bilang dua orang yang berbeda sama sekali ya. Jadi kalau banyak orang yang bilang saya bisa merubah dia, itu it's not gonna work karena dia udah tinggal segitu lama dengan orang tuanya nggak bisa merubah dia. Who am I yang baru married dan tinggal dan mau merubah dia? So jangan merubah jangan merasa bahwa pacaran nanti kalau udah married bakal berubah. It's not gonna work. Jadi kalau selama pacaran dia begitu, ya nanti dia bakal tetap begitu, ya kan? Mau hal-hal simple yang kalau betul sikat gigi yang capnya nggak pernah dibalikin, hal kecil gitu loh. Yang saya dulu kan ini apaan sih Mbok ya, abis sikat gigi ditutup balik kayak masukin lagi kan tempatnya, sampai sekarang udah 21 ya tetap aja begitu. Terus apalagi kalau ke bathroom toiletnya dibuka ya nggak pernah dibalikin lagi gitu ya, mau gimana lagi, ya udahlah nerima aja. Hal-hal kecil-kecil yang bikin annoying tapi it's not really a big deal. Other than that, it's everything we work it out. So begitu sharingnya. Oh, thank you Ruti. Bagus ya. Gimana yang muda? Udah lihat perbandingan ini? Sudah ada yang berharap bisa merubah pasangannya atau? Saya komentar. Iya, silahkan Romo. Ada dua hal. Yang pertama adalah kata kunci kompromi. Yes. Menurut saya itu adalah salah satu kata kunci dari perkawinan, bukan? Tidak mungkin kita tanpa kompromi. Karena memang dua pribadi yang sungguh berbeda, dan yang kedua catatannya adalah begitu menikah, bahwa kita itu
diharapkan menjadi tanda kasih bagi pasangan, tapi jangan pernah berharap bahwa kita mengubah pasangan kita. Bahwa dia berubah, kita syukuri. Ya kan? Tapi di lain pihak, ini catatan 2B, tadi 2A dan 2B, kita sendiri tentu saja sebagai pribadi berusaha berusaha menjadi lebih baik. Karena berusaha menjadi lebih baik ini menjadi salah satu tanda bagaimana kita mau bertumbuh juga. Tetapi di lain pihak, sikap kita terhadap pasangan, kita jangan mempunyai target bahwa dia akan berubah. Tapi bahwa nanti berubah, kita syukuri. Kan tadi seperti Ruti bilang, ya ternyata kebiasaan 25 tahun yang lalu sami mawon dengan sekarang. Banyak sekali contoh-contoh kecil yang seperti tadi, bukan hanya sikat gigi, tapi juga cara mencet pasta gigi, yang satu dari bawah, satu dari tengah, terus ambil pakaian, ada yang asal dari atas, ada yang dari tengah, dari bawah, itu kan macam-macam. Yang sedikit selingan saja, saya pernah punya teman yang cowok berasal dari Semarang, yang cewek dari Jakarta. Yang cewek tidak bisa hidup tanpa AC. Jadi di kamar pasti ada AC. Cowoknya sudah terbiasa tanpa AC. Jadi kalau ada AC dia masuk angin. Ya gimana bisa tidur bareng? Ya kan? Nah, karena dalam arti tertentu ketika menikah, mereka kan sekamar harusnya. Tetapi ya sudahlah, akhirnya mereka mulai berkompromi, yang cowok mulai belajar dengan AC, yang dalam arti tertentu ceweknya yang dulunya suhunya sekitar 18, sekarang di setel menjadi 19 atau 20, lama-lama ternyata ketemu di suhu 22. Nah itu kan kompromi kan? Dan contoh aja, jadi dalam arti tertentu memang kalau ada niat dari pihak lain untuk sungguh mengubah diri, maka itu akan lebih gampang. Tapi kalau kita sendiri berhenti pada ego kita, pada yang something natural atau tadi alamiah dan naluriah tadi, berhenti di sana, ya nggak akan pernah ada kompromi dan kita nggak akan bertumbuh juga. Itu komentar saya, Marta. Iya, bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Terima kasih, Ruti. Ya, Romo bagus sekali mengingatkan ini ya. Tidak mengharapkan berubah, juga terhadap kita sendiri ya. Jadi kita sendirinya juga mau grow. Jangan lupa. Jadi maksudnya tidak mengharapkan the other side only, atau menerima saja, tapi lupa dengan diri sendiri yang what we have to do gitu loh. Terima kasih Romo. Oke, tadi ada yang raise hand ya, atau ada yang lain tapi raise hand-nya udah hilang. Oke, silakan. Bentar. Iya, mungkin kepencet ya tadi. Apakah ada yang raise hand? Kalau ada yang raise hand, silakan saja. Oke, Om Arsian ya, silakan Om. Selamat pagi dan selamat malam semua. Selamat malam Om. Ya. Romo, saya ingin tanya, bagaimana pendapat Romo apa yang dikatakan oleh Buddha, hal sayang dan cinta? Buddha ditanya, apa beda sayang dan cinta? Dia jawab, kalau sayang itu bagaikan bunga, kita potong, petik lalu taruh di dalam vas. Ya. Kalau kita cinta, kita biarkan itu bunga berkembang dan kita menyirami tiap hari. Yes. Mungkin ini sama dengan apa yang Romo maksudkan. Disayang adalah lebih kepada pribadi ya. Kalau sayang lebih mutual benefit gitu loh. Kayak gitulah. Ya. Dan kedua, dulu pernah ada di Marriage Encounter. Dulu sekali kalau mau perkawinan yang langgeng, itu harus adanya dialog dan komunikasi antara suami dan istri. Kalau nggak senang ya ngomong terang-terangan. Kalau kita diam-diam saja ya tetap aja tidak ada penyelesaian. Karena diam ada pelarian, bukan penyelesaian. Sekian dulu Romo.
Terima Ya. kasih. Saya kira saya tidak perlu berkomentar. Memang itu, ya memang begitu, Pak. Jadi yang dimaksud Buddha memang mirip dengan apa yang tadi saya katakan. Tapi Yesus dengan mengajarkan bahwa ada kasih berarti one step more, one step ahead, ya kan? Jadi bukan hanya cinta di mana kita memberikan, tapi lebih total lagi. Seperti tadi saya katakan. Jadi memang kalau saya kembali kepada minggu yang lalu ketika cinta itu atau kasih itu adalah memberikan, bukan sekedar menghargai, bukan sekedar menerima, tapi juga mengakui, itu adalah seperti ketika bunga tadi kita dukung, kita pelihara supaya dia bertumbuh sungguh-sungguh sebagai bunga dan siapa tahu nanti berbuah. Demikian juga seorang suami tidak boleh mengekang istrinya, tidak boleh memiliki istrinya lalu dia kontrol. Karena memang istri kan adalah seorang pribadi, seorang manusia juga. Dan disitulah saya menegaskan lagi bahwa perkawinan Katolik itu setara. Seorang istri membuat seorang suami juga tetap tumbuh sebagai seorang manusia, seorang laki-laki dengan segala macam keunikan dan kelebihannya. Dan itu untuk kompromi, saya tentu saja tetap menggarisbawahi apa yang Om katakan bahwa komunikasi. Tanpa itu ya bagaimana mungkin kan? Tapi komunikasi kan tidak harus verbal, tidak harus dengan kata-kata. Komunikasi dengan gerak tubuh, dengan gerak bibir, gerak mata, ya kan? Itu kan pinter-pinternya masing-masing untuk membaca dari pasangannya, bagaimana mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Terima kasih Om, sharingnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Om Arsian. Yang lain, gimana kita kalau, ya silakan Cijul. Di-unmute dulu Cijul, silakan. Oke. Sebetulnya dalam perkawinan ini ya kita tuh nomor satu tuh harus saling mengalah, saling mengerti gitu. Jadi kalau si sang suami misalnya lagi bad mood, for example ya, kita ya tanya aja kenapa gitu. Jadi kita saling apa istilahnya kita dengerin gitu loh. Apa sebabnya, masalahnya apa ya kita dengerin gitu. Jadi kitanya jangan samanya gitu loh. Ya apa dalam dalam keluarga memupuk keluarga ini nggak gampang memang. Saya menikah sudah 42 tahun. Nah, apa namanya memang seperti apa yang tadi Romo bilang ya, kita tuh nggak boleh gimana ya, Punya target. bukan punya target, saya kita sayang sama orang gitu, tapi kita nggak boleh ngekang gitu loh. Oh ya. Maksudnya gitu. Jadi nggak boleh dipunyai gitu loh maksud saya. Tapi ya kita sendiri juga ya harus saling mengerti gitu. Kalau memangnya kita ada salah kefahaman ya kita harus selesaikan dengan terbuka gitu. Karena kalau seperti apa tadi Om apa tadi bilang, ya kalau kita diam-diaman ya nggak ada beresnya gitu loh. Jadi ya kita mesti terbuka. Ada unek-unek atau apa ya, karena istilahnya kita juga nggak tahu kemauan suami itu apa kalau dia diam dulu gitu loh kan. Gitu. Nah sama juga kayak si sang suami, kalau istrinya ngambek diem nggak mau ngomong ya dia juga bingung, lalu istilahnya lah kamu tuh kenapa gitu, salahnya tuh kenapa gitu, dia juga nggak ngerti gitu loh. Makanya ya dalam hal rumah tangga itu kita mesti terbuka gitu. Jadi kalau kita terbuka dan juga jangan terlalu demand banyak ya, hopefully ya namanya istilahnya namanya rumah tangga tuh istilahnya piring tuh ada pesan troknya katanya kalau orang Sunda bilang.
Jadi kalau nggak pesantrok tuh nggak apa em, nggak apa ya dibilangnya, nggak romantis lah gitu loh ngomongnya kasarnya. Karena kan apa tuh jadi kita bisa baik lagi gitu loh maksudnya. Kalau terus sampai romantis terus apa istilahnya kan ya bosan juga gitu toh. So apa cuman main thing-nya gitu loh dalam berumah tangga tuh kita harus saling mengerti aja satu sama yang lain dan saling terbuka gitu loh, Mbak. Kok Romo. Nah, untuk yang lainnya juga yang masih apa single gitu. Jadi apa kita harus saling terbuka dan saling mengerti. Of course ya kita mesti ada kasih gitu loh. Ya kalau gak ada kasih ya nggak mungkin kita bisa apa menjalani rumah tangga gitu loh sampai lama gitu. Ya gitu aja, Pak. Terima kasih. Ibu. Makasih Cijo. Iya. Sama-sama. Oke, Joanna ya tadi raise hand. Silakan. Ups. Katanya udah di cancel. Joanna, tadi raise hand ya atau? Oh, Joanna salah pencet kelihatannya. Oke, Cijul, terima kasih. Gimana peran ini kata maaf, memaafkan dan minta maaf? Ada yang mau cerita di dalam perkawinan kata ini apakah satu apa ya word yang untuk komunikasi ya gitu maksudnya. Ada yang mau share atau Cijul silakan. Oh Edwin. Okay. Alright. Ya silakan Cijul. Ya, apa justru itu nomor satu tuh kalau apa kita memang harus kalau kita punya salah kita harus berani minta maaf kesalahan kita. Tapi pada umumnya apa tuh suami istri itu apa merasa dirinya ini ya enggak pada umumnya ada gitu loh maksudnya. Kita merasa gua nggak salah kenapa gua mesti bilang minta maaf gitu kan. Nah, sebetulnya kita harus biasakan diri kita salah, kita bilang salah gitu. Jadi perkara yang apa istilahnya yang kecil atau yang besar pun bisa bisa apa namanya diselesaikan gitu loh. Karena biasanya kalau perempuan ya, kalau si sang suaminya udah salah nggak mau ngomong maaf, itu wah kesel banget gitu loh. Terus terang apa saya merasa kesel juga gitu loh. Kalau udah salah nggak mau bilang maaf gitu, ya kita tambah kesel gitu loh. Nah makanya kalau kita punya apa merasa kita tuh memangnya apa salah, ya bilang sorry, aku salah, gua salah atau apa gitu. Nah ya udah, kalau memang udah kita ngomong minta maaf gitu kan, kita bilang salah, ya of course biasanya suami istri itu biasanya langsung biasa lagi gitu. Oke, terima kasih Cijul. Ya. Oke, Edwin, silakan Edwin. Halo Romo, ya ini Ya. ntar aku iya berantakan. Jadi aku mau nanya Romo tadi kan tentang dari apa sih ada upgrade-nya dari yang mungkin dari kita mungkin ada egoisnya diri sendiri, terus akhirnya pelan-pelan kita mulai melepaskan diri kita jadi lebih kayak nggak egois, lebih consider. Nah, aku tuh sering dengar cerita-cerita, bukan pengalaman aku sendiri sih, cuma sering dengar cerita kalau udah involve mertua, Romo, mertua dan orang tua. Nah, itu gimana Romo? Soalnya di satu sisi kalau aku dengar dari cerita orang itu ya, satu tuh banyak yang takut married, katanya, wah kalau married jangan dekat-dekat mertua gitu, atau gimana. Tapi kan kalau misalnya kita dalam pergumulan itu kan, ya namanya kita juga ada orang tua kita juga, ada mertua juga. Nah, yang aku mau tanya ke Romo, apa sih yang kan Romo mungkin udah sering dengar curhat gitu, apa sih common problem yang involve mertua dan orang tua dan bagaimana mengesolve-nya gitu. Mungkin itu bisa something yang bisa diambil pelajarannya. Sebenarnya
kalau saya langsung menanggapi itu adalah ya perbedaan budaya sebenarnya. Apa itu perbedaan budaya? Perbedaan budaya dalam arti bahwa orang tua masih merasa punya hak terhadap anak-anak yang meskipun sudah berkeluarga ikut campur. Sementara anak-anak mungkin, kami kan sudah dalam budaya modern di mana anak-anak harus lebih mandiri ketika apalagi sudah dewasa. Nah, solusinya sebenarnya bagi saya sederhana, bahwa prinsip Katolik itu sangat jelas sebenarnya bahwa perkawinan adalah person to person. Perkawinan itu adalah laki-laki dengan perempuan yang kemudian menjadi suami istri. Orang tua, mertua itu benar-benar secondary, kan sudah saya katakan dalam perkawinan dalam sesi pertama, bahwa andai kata orang tua tidak setuju pun, asal tidak setujunya itu bukan sesuatu yang esensial dari kacamata Katolik, anak-anak tetap bisa menikah kok, tetap bisa menikah. Apalagi kemudian di dalam urusan campur tangan, di dalam keluarga, ya harusnya enggak dong. Harusnya enggak. Nah, itu tadi saya katakan harusnya itu berarti memang kemungkinan masih ada yang tidak harus, itu berarti perbenturan budaya. Ya kan? Nah, kalau saya tentu saja bisa saja menjadi kesulitan di dalam konteks praktis, terutama kalau tinggal serumah. Nah, tentu saja salah satu solusinya memang benar bahwa begitu menikah harusnya punya rumah sendiri, at least kos, atau menjadi kontraktor. You know lah, jadi kontraktor. Jadi kontraktor itu artinya kontrak sana, kontrak sini. Ya. Ya. Oke. Oke, Romo ya. Thank you, Romo. Ya. Harusnya, itu sekaligus catatan bagi para orang tua yang punya anak. Next, kalau anaknya menikah, jangan pernah ikut campur lagi. Betul. Romo, aku mau komen nih. Waduh, Orang tua. maaf. Saya bercanda. Ya. Thank you, Romo. Silakan. Iya kan maksudnya mami-mami kan udah punya papi sendiri. Papi-papi juga udah punya maminya sendiri. Jadi kalau anak mau punya maminya, istrinya ya udah, masa mami sama papinya masih mau ngikutin terus gitu ya, Mo ya. Betul. Harusnya Mantu begitu. bukannya mertua saja Romo pilih mantu juga pilih mertua. Jadi yang jadi mami papi tuh mesti eling-eling. Oke, iya Bu. Iya. Itu aja Ya, Romo. ini memang sebenarnya satu catatan kecil lagi, memang itu bukan hanya sekedar budaya, tapi juga psikologis ya. Jadi secara psikologis itu orang tua itu kan pengen anaknya dapat yang baik gitu kan. Tapi baiknya orang tua itu kan berbeda dengan baiknya anak-anak. Nah, ini harus disadari. Sangat naluriah kok orang tua itu tetap menganggap anaknya meskipun sudah ubanan tetap ya anak. Namanya juga hubungan mama sama anak ya tetap aja anak ya tetap anak, mama ya tetap mama kan. Tapi kalau kita tidak menyadari itu bahwa anak itu sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasibnya sendiri ya nanti jadi repot. Jadi antara culture sama dorongan atau kecenderungan psikologis itu ada kaitannya dalam hal ini. Maka tadi kalau kita bisa selalu ingat, saya kira baik. Oke, itu aja komentar saya. Makasih Romo. Terima kasih Edwin ya, good question. Thank you. Terima Romo, kasih aku ada pertanyaan. Liliana, ini yang raise hand ada 4. Boleh aku urutin dulu ya? Oke, boleh. Silakan. Thank you. Tante Swan, silakan Tante Swan. Kira Judges dulu, terus Ari Wirawan, baru saya. Aku lihatnya terbalik ya. Tante Swan dulu, terus Joanna, Om Arsian, baru Om Susilo. Oke. Silakan Tante. Oke. Begini Romo, menurut saya ya. Suami saya dari Cirebon, besar di Bandung. Saya orang Surabaya. Itu perbedaan bahasa juga, saya tidak bisa bahasa Sundanya Cirebon, saya cuma bahasa Indonesia, bahasa Jawanya Jawa Timur. Itu sudah itu. Tapi saya melihat ya
give and take ya. Kalau suami saya itu dari teman-temannya dulu selalu diingat, teman-temannya mengatakan, oh kalau kamu bisa kerjain itu besok, kenapa mesti dikerjain sekarang? Dengan berlainan dengan saya bilang kalau saya bisa kerjain sekarang, karena besok ada apa-apa lagi nggak bisa, tidak ada waktu untuk itu. But more likely like that. But yang sekarang saya mau tanyakan, ini tidak terjadi di keluarga saya, tapi saya melihat banyak. Kalau sudah suami atau istri memukul, apa sarannya Romo? Oke, saya jawab langsung. Tergantung mukulnya itu, begini kan, memukul itu punya pemahaman yang sangat luas. Memukul dalam arti spontan, emotionally spontan saat itu dan belum pernah terjadi. Nah, ya tentu saja akan berbeda tanda petik perlakuannya jika memukul itu sudah dilakukan berkali-kali, ya kan? Yang berkali-kali pun ada lagi yang nanti kita bedakan, yang memang setelah tanda petik tua dalam arti post-war syndrome lalu menjadi emosional, lalu kurang bisa ngontrol emosi, atau memang yang berkali-kali sejak pacaran, misalnya kan beda-beda lagi kan. Nah, tentu saja di sini akan kita bahas juga nanti di dalam ya mungkin 2 minggu lagi kali ya, saya lupa di salah satu sesi terkait dengan hal ini. Itu saya tidak akan menjawab langsung di sini dulu. Tapi seperti tadi, memukul harus dilihat dalam konteksnya supaya kita bisa menyikapi dengan benar. Oke, terima kasih Romo. Ya. Ya, silahkan Joanna. Ya, terima kasih. Ya maaf tadi ada masalah laptop jadi malah kelempar. Oh, no problem. Saya masuk lagi ya. Oke, saya mau sharing sedikit, lalu mungkin saya minta komentarnya dari Romo, tanggapannya. Ya, kami menikah 18 tahun lebih, baru 18 tahun. Kenal tidak begitu lama, suami saya dari Denmark, asalnya saya dari Jawa Tengah. Pada awal perkenalan kami, suami saya bahasa Indonesianya belum begitu bagus, saya bahasa Inggrisnya juga sama. Tapi puji Tuhan kami bisa disatukan dalam perkawinan Katolik, meskipun suami saya Lutheran. Tentu banyak perbedaan di antara kami. Suami saya orangnya kalem, saya cerewet, mungkin bisa dikatakan saya lebih keras kepala, tapi suami saya lebih tenang. Lalu dalam perkawinan ternyata saya sadar bahwa suami saya itu kerja begitu keras dan banyak waktu untuk bekerja. Tentu tidak mudah menyesuaikan itu karena dari Indonesia kami pindah ke Singapura dan belum punya banyak teman, waktu itu ditinggal-tinggal. Lalu tapi ya kami coba untuk memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing dari hal-hal seperti biasa tadi yang Romo bilang, satu suka AC, satu enggak, saya tidak suka terlalu dingin, dia suka dingin, dia suka kamar yang gelap, saya tidak bisa tidur di kamar yang gelap, akhirnya kita ada solusi, dengan lampu yang sedikit terang, seperti menyalakan lampu kamar mandi misalnya. Jadi seperti itu, lalu misalkan kita sedikit berkorban satu sama lain untuk bisa saling menyesuaikan. Tentu di perjalanan waktu tidak berarti kami tidak ada pertengkaran atau tidak ada masalah, tapi puji Tuhan tidak ada pertengkaran yang besar. Kami dari awal ada komitmen bahwa kita harus jujur satu sama lain dan yaitu tadi yang kita sudah bahas yaitu komunikasi. Lalu juga selalu menghadirkan itu ya bahwa dalam perkawinan itu tidak hanya 2 orang, saya dan suami saya, tapi juga ada Tuhan di antara kita. Jadi kadang-kadang saya juga bercanda, aduh sayang kamu nyesel ya menikah sama saya. Bercanda, ya sudah terlanjur kan saya janji di gereja, tapi itu dia bercanda ya. Jadi kami selalu ingat itu, oh ya kita sudah janji di gereja. Juga ketika
kami anak-anak kami sudah remaja, pasti ada perbedaan budaya, bagaimana mendidik mereka seperti itu. Jadi untuk kami, bagaimana tidak hanya membuat bahagia diri sendiri, jadi bagaimana membuat bahagia pasangan kita. Seperti sekarang saya punya banyak sekali teman Indonesia di Singapura dan juga di luar teman Indonesia ya, dan saya cukup aktif di komunitas yang kadang-kadang wah terlalu banyak ini saya ikut kegiatan. Suami saya cukup mengerti, tetapi saya juga mengerti bahwa dia itu sibuk. Jadinya kita kompromi, saling misalkan di weekend, ya ini suami oh ya maaf ya di weekend ini saya sibuk, saya perlu waktu 2-3 jam. Jadi kita sudah punya planning seperti itu. Ya memang kadang-kadang seperti saya merasa juga bahwa ini kok suami saya terlalu banyak kerja, kita kan mati nggak bawa uang atau apa, tapi dia punya tanggung jawab seperti itu. Dan satu hal lagi bahwa kadang-kadang di Indonesia punya budaya, oh itu tugas seorang ibu, itu tugas seorang istri. Kami tidak seperti itu, kami coba kadang-kadang suami saya juga membantu tugas saya, seperti menyiapkan anak tidur, kalau saya misalkan saya bisa minta izin, saya malam ada kegiatan online atau apa, ya kita seperti itu saja. Sih kalau apa, itu sharing dari saya, mungkin bisa diambil poin-poin mana yang bagus, mana yang tidak. Saya mohon tanggapan dari Romo. Terima kasih. Terima kasih Joanna, kalau saya spontan menanggapi ya tadi itu kompromi betul, komunikasi yes, tapi yang ketiga mau saya tanggapi terutama adalah terkait dengan bagaimana seperti juga antara hubungan mertua, anak, orang tua, demikian juga hubungan suami istri yang kalau tidak cukup kritis kita akan dipengaruhi oleh budaya di mana membedakan antara tugas laki-laki dan tugas perempuan. Maka tadi ketika Joanna cerita bahwa tugas laki-laki dan perempuan itu cair saja, tidak usah ada sekat-sekat, itu bagi saya menarik untuk bisa bagian-bagian dari kompromi dan lebih mewujudkan apa yang kita cita-citakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, bahwa suami itu ternyata kalau memang nggak bisa masak ya jangan disuruh masak daripada nanti berantem gitu kan. Tapi kalau ternyata suaminya lebih pintar masak ya sudah nggak apa-apa kan. Nah seperti yang minggu yang lalu juga sudah saya katakan bagaimana ketika seorang suami itu dalam arti tertentu tidak harus yang menjadi breadwinner dari kacamata Katolik. Yang pertama sesi pertama. Kalau memang ternyata yang lebih kuat untuk cari nafkah perempuan dan suami tinggal di rumah, ngurus rumah, ngurus anak-anak, dari kacamata Katolik, why not? Nggak harus seorang suami itu menjadi breadwinner, nggak harus. Terima kasih, Joanna. Ya. Makasih, Romo. Makasih, Marta. Iya, makasih, Joanna. Romo, dengan waktu kita masih ada 2 yang raise hand. Apakah Romo Oke, boleh. 2 deh, boleh. Ya. Oke. Pak Arsian, silahkan. Ya, kembali selamat pagi, selamat malam semua. Romo, secara singkat, bukankah kalau perkawinan di Asia, khususnya di orang-orang Tionghoa, adalah bukan antara si A sama si B, tapi perkawinan antara si A dengan si B dan juga kawin dengan keluarga. Karena turut campur keluarga bukan main. Ya, khususnya di Asia lah. Dan kedua, Romo, soal perkawinan, saya bisa kasih advice yang sudah kawin 56 tahun ya. Saya bisa kasih advice, bukan advice ya, satu sharing. Saya ingat kata-kata daripada Pak Susilo yang selalu saya ingat. Ingat perkawinan itu bagai melukis satu lukisan yang untuk suatu mahakarya. Tanpa sapuan warna hitam, lukisan itu tidak indah. Jadi kita harus emang siap dalam perkawinan ada warna merah biru yang indah dan juga pasti ada warna hitam. Dan tanpa warna hitam, perkawinan tidak akan bagus kayak lukisan gitu. Dan ketiga, Romo, saya ingin tahu alamat Romo di Jakarta, Mo. Karena saya bikin satu buku renungan puisi sebanyak 60 sajak yang sudah juga ada kata sambutan dari uskup, dari romo paroki dan lain-lain, dan berkesan
Dan menurut saya, kata mereka cukup membumi dan bagus. Dan saya ingin kasih ini kepada Romo. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih. Karena apa? Karena ini adalah hal keluarga, yaitu dalam hal perkawinan yang langgeng. Saya utarakan saya punya pengalaman selama 56 tahun dalam hal yang sangat sederhana, langsung, dan semoga indah. Jadi soal keluarga, Tuhan, dan kehidupan. Saya sebenarnya ingin sharing ini kepada WKCIU ya. Katanya harus dengan seizin Pak Agem. Tapi saya ingat saya sudah email, tapi belum ada jawaban dari Pak Agem itu. Apakah email saya nggak nyampe atau bagaimana? Sekian Romo, sekian. Terima kasih. Alamat Betul Romo. bahwa budaya itu mempengaruhi seperti tadi saya katakan, tetapi ketika kita itu punya prinsip bahwa memang perkawinan adalah person to person, not family to family, maka family adalah secondary. Mereka adalah supporting system, tapi tidak bisa dimutlakkan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara anak, menantu, dan orang tua dan mertua, ya anak dan istri itu, anak dan menantu itulah yang diutamakan, yang berhak mengambil keputusan, jangan terlalu ikut campur. Bahwa family tetap family, iya, tetapi sekarang toh juga lebih loose kan, tidak lagi seperti dulu. Bahwa tetap ada tradisi, ya kita hormati, tetapi tidak bisa kita mutlakkan. Ya. Alamat saya di Jalan Gereja Teresia 2, postcode 10350, Jakarta. Jalan Gereja Teresia 2. Ya. Postcode-nya berapa? 10350. 10350 Jakarta ya, Bang ya. Iya. Saya ulangi Jalan Gereja Teresia 2. Ya. Postcode-nya 10350. Ya. Terima kasih banyak, Mo. Ya, nomor rekening saya sekalian enggak? Pak Arfian, terima kasih. Nanti aku sampaikan ke Pak Agem ya. Pak Susilo, silakan. Iya, Pak Susilo silakan. Pak Susilo. Ya, Romo. ya, Selamat pagi, Romo. Itu ya tadi banyak dibicarakan mengenai soal komunikasi di dalam keluarga, khususnya suami istri. Memang itu tidak bisa disangka bahwa komunikasi itu hal yang penting. Tetapi itu juga bisa menjadi sumber percekcokan kalau salah berkomunikasi. Jadi kalau menurut saya share nih pengalaman saya, kalau berkomunikasi antar suami istri, kita mesti bedakan antara dua hal. Satu, pengungkapan perasaan dan menyatakan pendapat. Ini harus tegas. Ya. Contohnya, ya, kalau kita tidak bisa membedakan, yang paling bagus dalam keluarga adalah sesedikit mungkin menyatakan suatu pendapat, tapi lebih banyak mengungkapkan perasaan. Sebagai contoh, misalnya kalau sang istri atau sang suami lupa nge-flush toilet, ya kadang-kadang suka lupa kan. Kalau kita mengungkap pendapat, langsung aja kita bilang, kamu bagaimana sih? Habis buang air, kamu lupa. Nah, itu pendapat. Kamu orangnya teledor ya. Tidak menjaga kebersihan. Nah, itu pendapat. Tapi kalau dibalik dengan mengungkapkan suatu perasaan, aduh saya merasa ini, kalau ada tamu yang datang, betapa malunya kita sebagai suatu keluarga kalau lihat kamar mandi kita itu kotor. Nah, jadi satu persoalan, satu kenyataan, flush the toilet itu, tapi bisa dibicarakan dalam dua tema, gitu, dalam dua bahasa. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya, kita dalam berkomunikasi sebagai suami istri, sebaiknya kita lebih menekankan kepada banyak hal dalam ungkapan suatu perasaan daripada menyatakan pendapat. Bagaimana menurut pendapat Romo? Terima kasih, sangat benar Pak. Saya hanya menggarisbawahi dengan mengutip apa yang dalam perumpamaan benih tadi, kalau nanti kita baca lagi, Matius 13 ayat, tadi perumpamaan 1-9, ayat 9 mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu berarti apa?
Suami harus belajar mendengarkan istrinya, istrinya harus sungguh-sungguh mendengarkan suaminya. Karena yang sering kita dengar adalah, yang terjadi adalah mendengar saja. To hear is different with to listen. Nah, terima kasih Pak sharingnya. Oke, terakhir siapa tadi? Iya, Romo. Satu lagi ya, Romo. Boleh Ya. terakhir, Rudy Grace Mulyadi, silakan. Halo Grace, ya. Oh, ya. Saya mau sharing berhubungan dengan sekolah ya. Jadi, oke, background saya menikah berarti udah 17 tahun. Oke, saya Katolik, suami saya Buddha. Jadi kalau suami saya itu spesial banget. Semuanya boleh, semuanya diem. Sampai istilahnya expressiveness. Jadi awal-awal karena sangat expressiveness, semuanya apa yang saya lakukan boleh, tapi kita malah jadi tidak komunikasi. Ya, jadi jarang komunikasi sama sekali, malah jarang berantem. Tapi waktu itu saya sempat ikut satu program keluarga, di mana kita itu malah gara-gara program itu kita malah jadi lebih sering berdialog, dan lebih sering berdialog, lebih malah akhirnya lebih berantem. Tapi kita malah di sini jadi berproses, malah di sini malah sekolahnya mulai. Kami tuh bener-bener akhirnya gimana ya? Kalau dulu tuh, jadi saya handle rumah, saya urusan rumah, anak itu saya handle semua. Nah, jadi dulu dia hanya bekerja aja. Tapi karena akhirnya kita belajar dan mulai belajar untuk mengungkapkan perasaan. Dia mengungkapkan perasaan, saya mengungkapkan perasaan. Akhirnya juga jadi berantem kan. Maksudnya awal-awal kita nggak terima, jadi kadang-kadang marah. Tapi di sini malah kami akhirnya malah berproses. Saya malah memang awalnya marah, tapi saya jadi belajar. Begini, harus begini. Jadi kami itu malah dengan kemarahan itu kami berubah juga dan menjadi dari marah itu menjadi problem buat kita, dan kita sama-sama mencari solusi gitu loh. Yang paling hebat banget, kami ikut ME itu tahun berapa ya, 2013. Anak saya mulai dibaptis anak saya itu sebelumnya belum dibaptis, tidak dikasih dibaptis karena dari keluarga suami itu menyatakan bahwa tidak boleh dibaptis dan ini kita tunggu dia sampai dewasa. Jadi tapi akhirnya entah bagaimana anak saya juga minta dan akhirnya anak saya dibaptis. Dan di dalam keluarga saya selalu yang mimpin doa gitu loh. Tahun ini anak saya ulang tahun, terus anak saya udah mulai meranjak remaja, dan ini yang sebenarnya agak bermasalah. Tahun ini dia bilang, waktu pas ulang tahun dia bilang, "Dedi, hari ini siapa yang doa?" Misalnya gitu kan. Jadi anak ini bilang, "Saya mau dedinya doa." Jadi proses dan dedinya itu akhirnya baru pertama kali itu dia mau doa. Dia memimpin doa. Jadi gini ya, di dalam relasi kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita kompromi. Tapi kalau komprominya itu saya komprominya begini. Kompromi tapi saya meminta apa yang menjadi standar saya. Misalnya gini, bukan meminta ya, maksudnya saya tidak meminta tapi saya menjalankan standar saya. Ya, misalnya pas lagi pelan-pelan ini, ayo kita doa rosario. Saya tahu dia bukan Katolik, tapi dia mau untuk mengikuti saya. Maksudnya mengikuti, oke, karena demi keluarga kita sama-sama doa rosario. Jadi saya tidak menurunkan standar saya bahwa karena dia Buddha ya udah dia nggak doa. Enggak, karena demi keluarga kita mau sama-sama mau berdoa bersama, yuk kita doa rosario. Lama-lama dia mulai mau
ikutan doa rosario, walaupun awal-awal dia tidak mau menyebutkan, tidak mau, tapi karena kita bilang oke, gantian, papanya memang di skip, tapi karena saya, terus habis itu anak saya gantian gitu, terus nanti pas lama-lama udah doa rosario mungkin udah bulan kedua, bulan ketiga, dia juga mulai nyebutin bareng-bareng sama anak saya gitu loh. Jadi saya cuma mau menekankan kalau kita kompromi jangan menurunkan standar kita ajakin terus gitu loh. Itu bagi saya itu benar-benar sekolah. Saya juga berubah mengenal agamanya dia juga berubah mengenal agama saya gitu loh. Itu sharing saya. Gimana komentar Romo? Bagi saya pertumbuhannya itu kadang-kadang saya tanya Tuhan, kapan ya dia bisa mulai pelan-pelan ngajakin, maksudnya mau, tapi itu perubahannya cepet banget. Saya nggak meminta loh dia menyebutkan doa Bapa Kami atau apa, tapi dia mau sebutkan gitu loh. Bagi saya ya itu ini banget ya, maksudnya itu komentar. Dan bagi saya dia berdoa pertama kali buat anak saya yang ulang tahun itu terjadi sebulan yang lalu. Itu bagi saya wah, itu aja saya. Romo masih di mute, sorry Romo. Ya, tadi Grace dari Singapura, Ketua ME Keluarga Katolik Indonesia Singapura. Oh ya. Mungkin Romo kenal ya pas kapan waktu mengisi di ME ya. Iya, terima kasih. Saya menggarisbawahi satu hal kecil yang bagi saya berarti sekali ketika ada dialog, salah paham, dan disitulah saling belajar. Yes, dari dialog, dari komunikasi yang mungkin tampak tidak menyenangkan, ternyata kita lebih mengenali pasangan itu, bukan? Dari situlah kita belajar, disitulah kita naik kelas. Terima kasih Bu Grace. Iya, terima kasih Romo. Waktu sudah habis kelihatannya. Boleh Romo tutup dan berkat dengan doa dan berkat. Terima kasih Grace, kepotong tadi ya. Tadi Romo sudah komen. Mungkin kalau tidak dengar bisa nanti lihat rekamannya atau mendengarkan rekamannya. Thank you. Silakan Romo. Baik. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk sharing-sharingnya yang saling memperkaya, dan saya berharap bahwa ini pun bukan hanya untuk kita, tapi siapa tahu nanti bisa ditanda petik, diberikan, diwariskan juga kepada saudara-saudara kita, terutama juga anak, sahabat, kerabat, dan segala macam. Dan untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan pada kami pada kesempatan kali ini, di mana kami saling memperkaya di dalam perbincangan tentang bagaimana kami bertumbuh dan berbuah di dalam sekolah cinta yang bernama perkawinan dan keluarga. Maka berkatilah keluarga kami, berkatilah dengan Roh Kudus-Mu, supaya bimbingan, terang, dan kekuatan-Mu serta didikan-Mu dapat kami jalani sebaik mungkin. Dan dengan itu dapat menjadi berkat di dalam keluarga, tapi juga menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Maka ya Tuhan, kuatkanlah dan lindungilah kami dengan berkat-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih sudah sharing. Terima kasih Romo.